Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Knight Silalahi dengan NIM 122430066 dari program studi Teknik Biomedis angkatan 2022. Di video kali ini saya akan melakukan uji coba dengan 10 sensor yang ada di software Tinkercad. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika yang diampu oleh Bapak Rudi Setiawan. Oke, pertama-tama kita akan melakukan simulasi dan penjelasan melalui sensor pertama, yaitu sensor suhu. Di sini sudah terdapat sensor suhu yang dengan komponen-komponen seperti Arduino Uno, sensor suhu TMP36, buzzer sebagai sistem output yang akan mengeluarkan suara, serta ada 3 LED dengan warna-warna yang berbeda. Rangkaiannya sebagai berikut: sensor disambungkan dengan kabel ke Arduino Uno, dan LED yang memerlukan resistor sebagai penghambat untuk untuk mengatur tingkat arus yang ada untuk LED-nya, serta buzzer yang terhubung ke Arduino Uno. Di sini ada codingan untuk sebagai sistem yang akan bekerja pada Arduino Uno. Di sini yang intinya itu ada di if suhu kurang dari 30 derajat, karena ini sensor suhu, itu akan menghasilkan output LED pin 1, yaitu warna merah, warna hijau, itu akan hidup, dan LED 2 dan 3, yaitu merah dan kuningnya, akan mati. Dan jika suhu lebih dari sama dengan 30 derajat dan suhu kurang dari 70 derajat, maka LED kedua, yaitu warna kuning, akan hidup, dan LED merah dan hijau dan juga buzzernya akan mati. Dan jika uh, syaratnya itu tidak memenuhi kedua ini, maka LED hijau akan mati, kuning akan mati, namun LED merah dan buzzer akan hidup. Mari kita lakukan simulasinya. Sini kita suhu masih di bawah, bisa kita lihat di serial monitor, masih di bawah 30 derajat, lampu hijau yang hidup. Kita lakukan ke 30 derajat kurang dari 70 derajat pada suhu 50 derajat, itu lampu kuning menyala. Lalu pada suhu di atas 70 derajat, itu ada suhu 80 derajat. Nah, di sini terlihat 78 derajat dan lampu merah hidup. Oke, kita lanjut ke sensor berikutnya. Sensor gas. Sensor gas ini digunakan untuk mendeteksi gas pada ruangan ataupun suatu tempat. Mari kita langsung lihat kodenya. Rangkaiannya juga seperti berikut. Allahu Akbar. Nah, di sini ada kode. Oke, sensor yang kedua itu adalah sensor gas, di mana sensor ini akan mendeteksi gas di sekitarnya. Di sini kita langsung lihat di rangkaiannya. Bisa dilihat dari rangkaian B1, H2, dan B2 itu uh, langsung tergabung dengan Arduino Uno, dan buzzernya juga sambung ke Arduino pada pin 3, dan resistor yang terhubung dengan LED itu pada pin A5. Oke, di sini ada code-nya. Kita mencoba code balok. Sini bisa terlihat ada. Dan di sini juga ada tulisan seperti pin mode-nya A5 itu untuk si input daripada sensor gas.
Ada pin mode 2 dan 3 itu untuk outputnya yaitu LED dan buzzer. Nah, di sini ada kita lihat variabelnya itu untuk nilai dari si gasnya. If gasnya itu lebih dari 20 akan bunyi. Hasilnya itu akan mati kalau lebih dari 20. Maksudnya intensitas gasnya. Langsung kita coba di simulasinya. Oke, di sini ini kita lihat gasnya kita dekatkan. Ada jarak-jarak tertentu. Ada kita ada serial monitornya akan terlihat jarak dan atau intensitas gasnya. Kita lihat lagi. Oke, seperti itu untuk sensor gas. Berikutnya kita ke sensor yang ketiga, itu sensor tilt atau sensor kemiringan. Di sini kita membuat sensor yang sederhana, yaitu langsung tidak menggunakan breadboard. Kita menggunakan langsung Arduino Uno dan LED sebagai output dan inputnya itu ialah dari sensor kemiringan. Outputnya juga sederhana, yaitu kita menginteger atau pada tilt sensor itu di pin 7, LED-nya pada pin 13, outputnya itu LED sudah pasti, dan inputnya itu tilt sensor atau sensor kemiringan. Gini, jika tiltnya tinggi, maka LED-nya akan hidup, jika rendah, LED akan mati. Kita langsung simulasikan. Ini posisinya tinggi, berarti kita rendahkan kemiringannya. Ya, LED-nya mati, berarti simulasi ini berhasil. Kemudian kita lanjut ke sensor keempat, itu peer sensor. Peer sensor dengan rangkaian seperti ini masih sama, kita gabungkan power pada Arduino Uno 5 volt. Pada ground di sini kita sambungkan pada groundnya juga, dan sebagai inputnya itu kita masukkan ke di sini pin A0. Sini juga ada outputnya LED dan juga buzzer. Berikut adalah code-nya menggunakan if else juga, dan ini integer untuk perangkat-perangkat yang kita akan gunakan, dan letak-letaknya di sini, pin-pinnya yang kita masukkan, kita pilih. Kita start simulasi. Makin kita juga makin dulu. Oke, kemudian sensor keempat, kita lanjut ke sensor jarak. Ini kita dengan membuat sistem alarm parkir ya. Menggunakan sensor ultrasonic distance sensor, Arduino Uno, breadboard, buzzer, dan juga kita menggunakan monitor atau LCD 16x2. Nah, di sini juga ada potentiometer. Nah, code-nya itu ada di sini, bisa define ini, terus code, kita menggunakan if else juga, lalu kita coba simulasikan. Nah,
Si aman, kalau aman, buzzernya akan hidup. Jika waspada, dia akan semakin cepat. Oke, lanjut ke sensor berikutnya, sensor tekanan. Kita menggunakan komponen Arduino Uno, buzzer sebagai output, LED sebagai output, breadboard sebagai tempat wadah atau tempat rangkaian, dan juga sensor, dan juga resistor. Nama sensornya itu force sensor, tekanan, sensor tekanan. Langsung kita uji coba aja. Ini tekanannya masih nol, masih lampu akan hijau. Jika kita menaikkan tekanannya, aman. Oke. Untuk code-nya juga seperti ini ya, hampir sama seperti strukturnya tetap sama dengan menggunakan if else, dengan integer dulu di awal, apa saja yang akan kita gunakan. Selanjutnya sensor LDR atau sensor cahaya. Di sini rangkaiannya juga sederhana menggunakan breadboard, Arduino Uno, sensor, dan juga LED sebagai output. Ada code-nya seperti ini. Dan kita mulai sensor nih, simulasikan. Kita ini seperti sensor lampu jalan. Jadi jika cahayanya tidak ada atau gelap, maka lampu akan hidup. Jika cahaya semakin terang, lampu akan otomatis mati. Oke, selanjutnya sensor kelembapan. Di sini komponen yang kita gunakan ada Arduino Uno, breadboard, buzzer sebagai output, LED sebagai output, dan juga sensor itu sendiri, yaitu soil moisture sensor. Code-nya di seperti ini. Sama juga tetap pakai sistem if else. Mari kita mulai simulasinya. Terlihat jika kelembapan sudah meningkat, buzzer dan lampu akan mati. Oke, selanjutnya ada flex sensor atau sensor fleksibilitas atau kelengkungan. Di sini kita menggunakan komponen Arduino Uno, resistor, LED sebagai output, flex sensor sebagai sensornya, dan breadboard sebagai wadah untuk rangkaian. Code-nya ada seperti ini. Kita menggunakan if else jika sensornya kurang dari 40, maka akan hidup. Jika tidak, berarti mati lampunya. Mari kita simulasikan. Nah, terlihat lampunya menyala jika sudah 81 derajat kelengkungannya. Jika kembali ke awal, maka lampunya akan mati. Di sini kita menggunakan flex sensor seperti itu. Oke, sensor yang terakhir itu adalah IR sensor atau infrared sensor. Di sini kita mengaplikasikannya sebagai pengaktifan lampu menggunakan remote dengan rangkaian seperti berikut. Ada Arduino Uno, lampu, resistor, dan juga IR sensor. Code-nya ada seperti ini. Karena ini kita menggunakan remote, maka jika kita melakukan simulasi dan menekan angka,
setiap yang ada tombol di sini maka akan keluar seperti case. Di sini namanya case. Mari kita coba simulasikan. Kita pencet coba angka 3, maka case-nya adalah 3977428736, dan di situ kita bisa memasukkan angka pada codingan di sini. Itu jika kita ingin menggunakan angka atau tombol tersebut sebagai pengaktifan fungsi daripada IR sensor. Di sini kita menggunakan angka 6 sebagai menghidupkan lampu dan angka 9 untuk mengaktifkan lampu. Mari kita coba. Lampu hidup jika kita mencet angka 6, dan lampu akan mati jika kita menekan angka 9. Oke, sekian percobaan 10 sensor yang ada di Tinkercad. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.